كل الدار غرفها كويسة إلا غرفته هي اللي فيها بالضبط استشهد فيها بابا. Membahas soal serangan Israel terhadap keluarga Direktur RS Indonesia di Gaza, kita sudah bersama dengan Ketua Presidium Mercy Indonesia, Dr. Hadiki Habib. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas Rahmat. Dok, tadi kita melihat di layar bagaimana warga Palestina menangisi sosok Dr. Marwan. Bagaimana Mercy Indonesia mengenal sosok Dr. Marwan? Ya, kita sebagai lembaga dan saya sebagai pribadi mengenal betul ya Dr. Marwan Al-Sultan, karena saya juga bertemu dan bekerja sama dengan beliau ketika masa gencatan senjata di Gaza bulan Januari sampai Maret 2025 kemarin. Beliau sosok yang sangat terbuka dan kooperatif ya, dan tentu saja khasnya orang Arab Palestina ini, mereka orang yang sangat belak-belakan dan terbuka. Jadi sikap dan gayanya ini yang membuat diskusi-diskusi kita dengan beliau selalu menjadi hangat dan menyenangkan. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa Dr. Marwan ini sebenarnya adalah seorang dokter spesialis ya. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiologi, jadi ahli jantung. Jadi memang backgroundnya adalah seorang profesional yang kemudian ditugaskan memimpin Rumah Sakit Indonesia. Oke. Sejak kapan Dok memimpin RS Indonesia di Gaza? Beliau ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza itu sebagai Direktur Rumah Sakit di tahun 2021. Sudah 4 tahun artinya berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Termasuk juga Dr. Marwan ini suka menginformasikan, mengabarkan bagaimana kondisi pelayanan kesehatan di RS Indonesia. Ya, sebenarnya beliau sosok yang lebih fokus mengelola mengelola pelayanan gitu ya. Jadi tidak terlalu suka untuk speak up. Tapi ketika situasinya memang semakin berat, itu beliau speak up. Tapi yang kita lihat jelas adalah dedikasi beliau itu dari kerja-kerja yang beliau lakukan, seperti kembali mereaktivasi Rumah Sakit Indonesia ketika gencatan senjata sudah terjadi, dan melibatkan berbagai organisasi internasional untuk bekerja di dalam Rumah Sakit Indonesia pada saat masa gencatan senjata di bulan Februari sampai April 2025 kemarin. Oke. Tidak terlalu speak up, tidak banyak terlalu vokal, tapi mengapa tenaga medis yang harusnya menolong korban perang tapi malah menjadi target? Bagaimana Mercy Indonesia melihat soal ini? Emang dekat ya kediaman Dr. Marwan ini dengan lokasi Rumah Sakit Indonesia? Ya, jadi Rumah Sakit Indonesia sendiri memang sudah diblokade dan sekarang dikosongkan. Ini sudah sejak pertengahan Mei 2025, dan beliau sendiri memang sudah mengungsi dari kediaman awalnya di Gaza Utara ke daerah Gaza City yang juga masih di utara gitu. Jadi kediaman yang sekarang ini menjadi sasaran serangan itu adalah kediaman sementara ya. Beliau dan keluarganya tinggal. Jadi bukan di area rumah sakit, bukan juga di area militer, tapi memang rumah tinggal gitu ya, yang beliau sedang bersama anggota keluarganya. Jadi serangan ini tentu menunjukkan sekali lagi bahwa memang sasarannya itu bukan perang sebenarnya, tapi memang dehumanisasi masyarakat yang ada di Gaza sebenarnya. Baik, jadi sampai tenaga medis pun terancam keberadaannya di sana ya Dok ya? Ya, dan saat itu juga beliau bukan sedang melakukan aktivitas apa-apa, tapi memang dalam kondisi sedang mengurus keluarganya. Sedang bersama keluarga dan keluarganya juga ikut menjadi korban. Dok, sebelum tewas dalam serangan Israel, apakah Dr. Marwan ini selalu juga berkomunikasi dengan tim Mercy Indonesia? Ya, tentu selalu berkomunikasi karena memang kita masih menjalankan program support renovasi, reaktivasi rumah sakit dan pelayanan medis di Rumah Sakit Indonesia. Dan dalam kerja-kerja kita itu tentu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan legal yang ada di Gaza, yaitu Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, dan kalau di rumah sakit tentu pimpinan rumah sakitnya itu beliau itu sendiri.
bagaimana Dr. Marwan ini pernah bercerita tidak soal adanya rumah sakit Indonesia di Gaza Utara? Ini menjadi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang penting bagi Palestina keberadaannya. Ya, pasti beliau menyatakan itu penting, tapi selain dari ucapan, yang perlu kami garis bawahi adalah sikap beliau gitu ya. Jadi ketika beliau pernah terusir ya, sebagai direktur, beliau pernah terusir dari rumah sakit itu di bulan Desember 2024. Karena saat itu Israel memblokade rumah sakit Indonesia sehingga beliau tidak bisa melakukan pelayanan. Tapi beliau tidak keluar dari utara, gitu ya, tetap berada di Gaza Utara. Dan ketika terjadi gencatan senjata, beliau langsung kembali ke rumah sakit Indonesia dan memulai program reaktivasi. Kedua kalinya beliau terusir itu di bulan Mei 2025. Ya, ketika terjadi blokade yang kedua, dan lagi-lagi beliau tidak keluar dari utara. Beliau dan keluarganya tetap berada di utara sampai pada akhirnya syahid akibat serangan kemarin. Dan sangat sulit sebenarnya memimpin sebuah rumah sakit dengan stafnya sekitar 700 orang ya, dari mulai dokter, perawat, sampai cleaning service di tengah situasi perang di mana tentu salary atau gaji-gaji mereka juga tentu tidak, kita paham, tidak bisa dapat secara on time atau malah tidak turun sama sekali. Tapi beliau mencoba mengkoordinir semua stafnya ini untuk bekerja secara sukarela dan tetap menjalankan rumah sakitnya selama 24 jam sehari. Sekarang Jadi saya pikir dari sikap yang mereka buat itu sangat penting ya. Singkat terakhir, sepeninggal Dr. Marwan, bagaimana kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza? Perkembangannya seperti apa, Dok? Saat ini masih tidak beroperasi ya, dan dikosongkan. Beberapa alat medis vital yang ada di rumah sakit dan masih bagus itu dipindahkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza ke rumah sakit lain di Gaza Utara untuk bisa difungsikan. Namun dari aspek bangunan, informasi terakhir yang kami dapatkan ini memang masih utuh, dan kita masih mencoba terus mendapatkan akses kembali ke utara, karena di daerah Gaza Utara, Beit Lahia, Beit Hanun ini masih ada kantong-kantong masyarakat yang tinggal di sana, dan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan dan logistik makanan juga masih terbatas, dan masih harus terus diadvokasi akses ke situ. Baik, terima kasih Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Mercy Indonesia, telah bergabung di Kompas Malam dan meluangkan waktunya di malam hari ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, usai jeda di Kompas Malam, di tengah agenda lawatan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan